Pemirsa 38 santri salah satu pondok pesantren di Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Seluruh santri yang terpapar COVID-19 dibawa ke Asrama Haji Donohudan Boyolali untuk diisolasi. Pondok pesantren Al-Qur'ani Az-Zayadi di Solo, Jawa Tengah tidak seperti biasanya. Pondok pesantren di Kecamatan Laweyan, Solo ini tertutup rapat. Tidak banyak aktivitas para santri maupun pembimbing di sekitar pondok pesantren usai 38 santri terpapar COVID-19. Santri yang positif COVID-19 diisolasi di Asrama Haji Donohudan. Penularan kasus COVID-19 di lingkungan santri bermula saat ada salah seorang santri yang pulang dari kampung halaman. Santri tersebut mengalami gejala COVID-19 dan hasil tesnya, santri tersebut positif COVID-19. Selanjutnya 65 santri yang kontak erat diperiksa dengan swab PCR. Hasilnya 38 diantaranya terpapar COVID-19. Virus tapi tidak ketahuan. Sebenarnya kalau protokol kesehatan diterapkan sebenarnya itu nggak sampai menular sampai sebanyak itu. Kalau protokol kesehatan diterapkan seharusnya kan ya semuanya lah. Semua yang terutama yang mudik-mudik dari daerah-daerah yang terpapar. Santri yang hasil swab tesnya dinyatakan negatif tetap diharuskan isolasi mandiri di dalam pondok pesantren. Temuan puluhan santri yang positif COVID-19 tentu perlu menjadi pertimbangan institusi pendidikan dalam menggelar sekolah tatap muka. Penerapan protokol kesehatan harus diikuti secara disiplin agar pembelajaran tatap muka tidak mengancam keselamatan siswa sebagai tunas dan masa depan bangsa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19 di wilayah Jawa Tengah meluas hingga ke 8 daerah. Lantas bagaimanakah antisipasi penularan virus COVID-19 di Jawa Tengah? Sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar, salam sehat selalu Pak. Selamat siang, terima kasih. Baik Pak Ganjar, ini 8 daerah masuk ke dalam zona merah di Jawa Tengah. Ini sejauh ini bagaimana penanganannya Pak? Di wilayah zona merah seperti Kudus yang 60 dari 132 desanya masuk zona merah Pak. Ya, Kudus menjadi perhatian utama, namun demikian daerah di wilayah Kudus sekarang kita minta untuk siaga. Itu ada Demak, ada Pati, ada Grobogan, ada Jepara, terus kemudian ke bawah sedikit, di bawah Grobogan itu ada Sragen. Maka sampai titik itu ternyata satu kelompok ini merah. Sebenarnya itu bisa kita duga bahwa persebarannya atau transmisi lokal antar kabupaten kota ternyata cukup masif. Ini juga ditemukan di wilayah Jawa Tengah sisi barat utara. Mulai dari Brebes yang awalnya merah, sekarang sudah sampai ke Kabupaten Tegal. Dan kemarin kita sudah sampaikan pada kawan-kawan para bupati wali kota, satu, tingkatkan atau tambah tempat tidur isolasi yang di rumah sakit maupun di ICU, siapkan tempat isolasi terpusat. Dan kita akan coba bantu kabupaten kota di sekitarnya bantu, termasuk kebutuhan dokter, obat-obatan, peralatan juga kita bantu. Itu cara kita menangani, dan untuk Kudus khususnya kita membuat posko khusus. Sehingga kami dengan TNI Polri membuat posko di Kudus untuk mendampingi mereka secara aktif setiap hari. Itu Mbak gambaran penanganan sampai dengan hari ini. Baik Pak Ganjar, kemudian kalau kita lihat di Kudus itu tingkat hunian tempat tidur rumah sakit itu penuh. Belum lagi 189 tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Lantas apa antisipasi untuk penanganan pasien positif COVID-19 dan kesiapan tenaga kesehatan agar jangan sampai kolaps Pak, baik di Kudus maupun daerah-daerah perbatasan Kudus? Untuk tenaga kesehatannya biar tidak kolaps, kita kirim dari luar Kudus. Jadi kita kerjasama dengan PPNI, ini yang ngurusi perawat, dengan ID yang ngurusi dokter, bahkan Kemenkes juga membantu, maka kita kirimi dan sudah kita kirim. Agar kemudian yang ada di Kudus tidak panik dan perawatan pasien-pasien bisa bagus. Yang kedua, manajemen pengelolaan rumah sakitnya kita perbaiki. Caranya, untuk bed-bed yang tempat tidur yang sudah penuh, maka kalau ada pasien datang, kita bawa ke kabupaten kota lain yang terdekat. Contohnya Pati sudah membantu, contohnya Demak membantu, contohnya Kota Semarang membantu. Sehingga kalau rumah sakit RSWN yang ada di Kota Semarang hari ini penuh, itu ternyata sebagian adalah pasien-pasien dari luar Kota Semarang.
Demikian juga yang ada di Demak sebagian diisi oleh pasien dari Kudus, dan yang ada di Pati demikian halnya. Maka ini konsep gotong royong yang kita kembangkan, namun demikian kita bantu peralatan, kita bantu SDM, TNI Polri kita turunkan agar kita bisa ngeroyok ini semua sehingga kita harapkan nanti tidak kolaps. Dan kita mohon kepada para pengelola rumah sakit, dinas kesehatan di seluruh daerah merah ini semua siaga untuk membuat rencana kontingensi. Sehingga kita harapkan semua akan membuat senario terburuk seperti apa. Dan kesulitan-kesulitannya kita minta lapor kepada saya. Sehingga nanti kami bisa membantu dengan cepat dan sifatnya bisa antisipatif. Itulah yang dalam beberapa hari ini kita lakukan. Maka di Kudus dalam 3 hari ini masih tinggi Mbak, masih tinggi, tapi sudah mulai mengalami penurunan. Ya, mulai dari 300-an, terus kemudian 350-an, ya 360-an, 320-an, sampai kemudian sekarang sudah 200 sekian. Ini mulai turun dan kita coba bantu tempat-tempat isolasi yang penuh, kita bawa ke Donohudan agar mereka dirawat dengan nyaman. Dan kemarin saya senang, pagi-pagi mereka senam, mereka bernyanyi, mereka kelihatan ceria, kita harapkan meningkatkan imunitas dan kita hibur Mbak dengan band sehingga bisa nyanyi bersama meskipun bandnya agak jauhan gitu. Baik, kemudian Pak Ganjar, ini kalau kita lihat beberapa wilayah di Jawa Tengah mulai masuk zona merah, kasus mengalami peningkatan, sementara rencananya Juli akan dimulai sekolah tatap muka. Bagaimana dengan kebijakan di Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar? Iya, kebijakan pendidikan tatap muka ini harus berbasis pada data epidemiologis. Pada saat uji coba juga demikian halnya. Maka tidak boleh ada satupun yang akan memaksakan itu. Pasti tidak akan kita berikan izin. Maka di zona-zona merah kami tidak akan izinkan. Kami tidak akan izinkan. Dan itu bisa dicek nanti dengan PPKM mikronya. Maka kita punya data Mbak, kalau kemudian yang merah di kabupaten kota, itu tidak berarti merah sampai di tingkat desa. Tidak, zonanya berbeda. Maka kalau kita kecilkan dengan data epidemiologis di level desa, maka masih banyak desa yang hijau. Tapi itu juga tidak berarti kemudian kita nanti abai pada soal itu. Maka di zona-zona yang masuk pada wilayah kecil di level desa dan kecamatan itu merah, maka kami tidak akan izinkan PTM itu dilaksanakan. Baik, artinya kesehatan tenaga pendidik maupun peserta didik menjadi prioritas utama di atas segala-galanya. Betul ya Pak Ganjar? Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah atas waktunya bersama seputaran News Siang RCTI Pak. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.